Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tania dengan NIM 8575138804, program studi S1 PGSD, Fakultas UT UPBJJ 24 Bandung. Sekarang saya akan memaparkan tentang RPP terpadu. Pertama, di sini ada jaring-jaring tematik, yaitu dengan 3 bidang studi pelajaran, yaitu PKN, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Indonesia. RPP pelaksanaan pembelajaran dengan satuan pendidikan SDN Babakan 3 kelas 5 semester 1 dengan tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dengan pembelajaran keempat dan mata pelajaran PKN, IPS, bahasa Indonesia, dengan materi pokok keberagaman sosial budaya Indonesia. Kedua, manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan nasional, dan poin ketiga, iklan layanan masyarakat tentang keberagaman sosial. Alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Di sini ada komponen RPP yang terdiri dari kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator, kemudian tujuan pembelajaran beserta isi, kemudian ada materi, pendekatan, dan metode pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Adapun isi dari pendahuluan yaitu: pertama, guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah seorang siswa. Dan ketiga, siswa dan guru menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya bersama-sama. Yang keempat, siswa diberi persepsi melalui sebuah gambar tarian daerah. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dan poin ketujuh, guru menyampaikan cakupan materi dan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan. Poin ke-8, siswa diberi motivasi belajar dengan melakukan ice breaking dengan menari poki-poki, dan alokasi waktu 30 menit. Kemudian pada pembelajaran inti, yang poin pertama, siswa dikondisikan untuk duduk bersama kelompoknya. Dan yang kedua, guru menyajikan media PowerPoint presentasi. Dan ketiga, siswa diberi penjelasan singkat mengenai keberagaman kesenian dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Poin keempat, guru menayangkan video tarian Manuk Dadali. Poin kelima, siswa mengamati video tarian Manuk Dadali. Poin keenam, siswa mengidentifikasi 2 jenis keberagaman yang ada pada video tarian Manuk Dadali. Poin ketujuh, siswa berdiskusi bersama teman sekelompoknya melengkapi tabel hasil identifikasi 2 jenis keberagaman sosial yang ada pada tarian Manuk Dadali. Kedelapan, secara klasikal, siswa dan guru membahas hasil identifikasi dan jenis keberagaman sosial budaya yang ada pada video tarian Manuk Dadali. Dan poin ke-9, guru menanggapi dan mengapresiasi jawaban setiap kelompok. Poin ke-10, siswa menanggapi dan mengapresiasi jawaban setiap kelompok. Poin ke-10, siswa dan guru bertanya jawab tentang manfaat keberagaman sosial budaya berdasarkan tarian Manuk Dadali. Poin ke-11, siswa berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk mengidentifikasi 5 manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tania dengan NIM 8575138804, program studi S1 PGSD, Fakultas UT UPBJJ 24 Bandung. Sekarang saya akan memaparkan tentang RPP terpadu.
Pertama, di sini ada jaring-jaring tematik, yaitu dengan 3 bidang studi pelajaran, yaitu PKN, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Indonesia. RPP pelaksanaan pembelajaran dengan satuan pendidikan SDN Babakan 3, kelas 5, semester 1, dengan tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dengan pembelajaran keempat dan mata pelajaran PKN, IPS, Bahasa Indonesia, dengan materi pokok keberagaman sosial budaya Indonesia. Kedua, manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan nasional, dan poin ketiga, iklan layanan masyarakat tentang keberagaman sosial. Alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Di sini ada komponen RPP yang terdiri dari kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator, kemudian tujuan pembelajaran beserta isi, kemudian ada materi, pendekatan, dan metode pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Adapun isi dari pendahuluan yaitu: pertama, guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah seorang siswa. Dan ketiga, siswa dan guru menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya bersama-sama. Yang keempat, siswa diberi persepsi melalui sebuah gambar tarian daerah. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dan poin ketujuh, guru menyampaikan cakupan materi dan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan. Poin ke-8, siswa diberi motivasi belajar dengan melakukan ice breaking dengan menari poki-poki. Dan alokasi waktu 30 menit. Kemudian pada pembelajaran inti, yang poin pertama, siswa dikondisikan untuk duduk bersama kelompoknya. Dan yang kedua, guru menyajikan media PowerPoint presentasi. Dan ketiga, siswa diberi penjelasan singkat mengenai keberagaman kesenian dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Poin keempat, guru menayangkan video tarian Manuk Dadali. Poin kelima, siswa mengamati video tarian Manuk Dadali. Poin keenam, siswa mengidentifikasi 2 jenis keberagaman yang ada pada video tarian Manuk Dadali. Poin ketujuh, siswa berdiskusi bersama teman sekelompoknya melengkapi tabel hasil identifikasi 2 jenis keberagaman sosial yang ada pada tarian Manuk Dadali. Kedelapan, secara klasikal, siswa dan guru membahas hasil identifikasi dan jenis keberagaman sosial budaya yang ada pada video tarian Manuk Dadali. Dan poin ke-9, guru menanggapi dan mengapresiasi jawaban setiap kelompok. Poin ke-10, siswa menanggapi dan mengapresiasi jawaban setiap kelompok. Poin ke-10, siswa dan guru bertanya jawab tentang manfaat keberagaman sosial budaya berdasarkan tarian Manuk Dadali. Poin ke-11, siswa berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk mengidentifikasi 5 manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tania dengan NIM 8575138804, program studi S1 PGSD, Fakultas UT UPBJJ 24 Bandung. Sekarang saya akan memaparkan tentang RPP terpadu. Pertama, di sini ada jaring-jaring tematik, yaitu dengan 3 bidang studi pelajaran, yaitu PKN, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Indonesia. RPP pelaksanaan pembelajaran dengan satuan pendidikan SDN
babakan 3 kelas 5 semester 1 dengan tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dengan pembelajaran keempat dan mata pelajaran PKN, IPS, Bahasa Indonesia, dengan materi pokok keberagaman sosial budaya Indonesia. Kedua, manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan nasional. Dan poin ketiga, iklan layanan masyarakat tentang keberagaman sosial. Alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Di sini ada komponen RPP yang terdiri dari kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator, kemudian tujuan pembelajaran beserta isi, kemudian ada materi, pendekatan, dan metode pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Adapun isi dari pendahuluan yaitu pertama, guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah seorang siswa. Dan ketiga, siswa dan guru menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya bersama-sama. Yang keempat, siswa diberi persepsi melalui sebuah gambar tarian daerah. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dan poin ketujuh, guru menyampaikan cakupan materi dan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan. Poin ke-8, siswa diberi motivasi belajar dengan melakukan ice breaking dengan menari poki-poki. Dan alokasi waktu 30 menit. Kemudian pada pembelajaran inti, yang poin pertama, siswa dikondisikan untuk duduk bersama kelompoknya. Dan yang kedua, guru menyajikan media PowerPoint presentasi. Dan ketiga, siswa diberi penjelasan singkat mengenai keberagaman kesenian dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Poin keempat, guru menayangkan video tarian Manuk Dadali. Poin kelima, siswa mengamati video tarian Manuk Dadali. Poin keenam, siswa mengidentifikasi 2 jenis keberagaman yang ada pada video tarian Manuk Dadali. Poin ketujuh, siswa berdiskusi bersama teman sekelompoknya melengkapi tabel hasil identifikasi 2 jenis keberagaman sosial yang ada pada tarian Manuk Dadali. Kedelapan, secara klasikal, siswa dan guru membahas hasil identifikasi dan jenis keberagaman sosial budaya yang ada pada video tarian Manuk Dadali. Dan poin ke-9, guru menanggapi dan mengapresiasi jawaban setiap kelompok. Poin ke-10, siswa menanggapi dan mengapresiasi jawaban setiap kelompok. Poin ke-10, siswa dan guru bertanya jawab tentang manfaat keberagaman sosial budaya berdasarkan tarian Manuk Dadali. Poin ke-11, siswa berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk mengidentifikasi 5 manfaat. Poin ke-11, siswa berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk mengidentifikasi 5 manfaat keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Poin ke-12, perwakilan siswa dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang 5 manfaat keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional di depan kelas. Dan poin ke-13, guru menanggapi dan mengapresiasi jawaban setiap kelompok. Ke-14, siswa diberi penjelasan singkat mengenai manfaat keberagaman sosial budaya Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan budaya Indonesia dan nasional. Salah satu upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberagaman sebagai modal pembangunan nasional adalah melalui iklan layanan masyarakat. Poin ke-15, guru menayangkan contoh video iklan layanan masyarakat, kemudian tentang pentingnya keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional.
Kemudian poin ke-16, siswa mengidentifikasi makna iklan pada contoh video iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Poin ke-17, siswa diingatkan kembali tentang rancangan iklan yang telah dibuat pada pembelajaran sebelumnya. Poin 18, secara berdiskusi, siswa membuat naskah iklan layanan masyarakat beserta sketsa gambarnya tentang pentingnya keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional berdasarkan rancangan iklan yang telah dibuat pembelajaran sebelumnya. Dan poin ke-19, guru berkeliling kepada setiap kelompok dan memberi tanggapan. Poin ke-20, setiap kelompok mengumpulkan naskah iklan dan sketsa gambarnya untuk dikoreksi guru dengan alokasi waktu 160 menit. Dan kemudian pada bagian penutup, siswa mengerjakan soal evaluasi. Dan kedua, bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar hari ini. Poin ketiga, siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari atau untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Poin keempat, siswa diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tentang kegiatan hari ini. Dan poin kelima, guru mengingatkan siswa untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kegiatan hari ini. Dan poin keenam, siswa ditugaskan untuk bercerita kepada orang tua mengenai hal yang paling disukai dari kegiatan belajar hari ini. Kemudian poin ketujuh, guru menginformasikan pembelajaran selanjutnya, yaitu siswa bersama kelompoknya dan memperagakan iklan layanan masyarakat sesuai naskah iklan yang telah dibuat. Poin ke-8, kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini kemudian ada ada sumber belajar, yaitu berupa buku tema guru, buku siswa, kemudian ada internet dan lingkungan sekitar, kemudian ada buku teks yang relevan, bahan ajar terlampir. Berdasarkan teknik penilaian, pertama teknik penilaian yaitu mencakup penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, dan penilaian kompetensi pengetahuan, dan keempat penilaian kompetensi keterampilan. Adapun instrumen penilaian, pertama teknik penilaian. Kemudian ada evaluasi yang berbentuk soal pelajaran terpadu. Dan lanjut dengan pembelajaran remedial dan pengayaan. Kemudian yang terakhir refleksi. Nah, untuk pembahasan RPP terpadu saya dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.